Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sobi jamainauba. Sudah share screen dulu bentar ya. Di penugasan yang terakhir gimana? Ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak? Kira-kira bisa dikerjakan? Nggak masalah? Gimana tadi? Nabila sama bentar. Nabila, Alvinda, Faza ya? Gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Halo, halo. Coba tes dulu, unmute yourself, dibuka mikrofonnya. Terakhir kita belajar tentang apa ya ini ya? Oh, wishes ya. I wish you the best. Gitu ya. I wish you for the best gitu-gitu deh ya. Terus gimana cara ngeresponnya? Sekarang praktisnya yang kemarin kita kerjakan itu, yang Ustazah Jamila kerjakan itu misalnya melengkapi ini kalau nggak salah ya. Ini juga kan ya buat penugasan ya yang E ya. Screen sudah kelihatan ya? Kelihatan di share ya? Oke. Your friend is going abroad. Nih misalnya situasi yang pertama, your friend is going abroad. Jadi temanmu itu bepergian ke luar negeri. Going abroad tuh bepergian ke luar negeri, safar ke luar negeri. Misalnya dia mau belajar ke Universitas Ummul Qura nih misalnya nanti ya. Insya Allah gitu. Gimana dong? Apa yang kira-kira harus dikatakan ke dia? Kita bakal ngomong, kita enaknya ngomong apa ke dia, terus nanti dia bakal membalas apa gitu. Oke? Misalnya kita mau bilang, kita berharap dia nanti seperti yang ini. Misalnya, I wish you have a wonderful journey. Semoga aku berharap perjalananmu menyenangkan gitu ya. Maksudnya, misalnya nih, I wish you have a wonderful, menyenangkan, indah, bisa ya begitu ya. Wonderful journey. Journey itu perjalanan, tapi yang agak lama ya. Kalau trip itu hanya sebentar. Excursion itu lebih sempit lagi, lebih cepat lagi. Ya. Your friend, terus teman kita bilang apa? Dia bisa bilang yang seperti ini, misalnya contohnya, thank you. Misalnya, thank you Faza, gitu ya. Thank you Faza, misalnya begitu. Oke. Yang kedua situasinya misalnya your friend has a stomach ache. Ini kurang ache ya. Stomach itu artinya baru perut. Baru perut ini. Ache ini artinya sakit atau pain. Kalau dia di sini tanpa kata ache, berarti temanmu mempunyai perut. Jadi lucu dong, ya kan? Jadi nggak lengkap kalimatnya. Ini di sini ceritanya teman kita tuh sakit perut. Kira-kira kita bilang apa ke dia? Kita ucapkan kalau bahasa Arab kan syafakillah atau syafakallah. Berarti kalau di sini bisa get well soon atau I hope everything is okay. I hope everything is fine. Itu. Yang ini aja deh, yang get well soon. Syafakillah ya, gitu. Get well soon, Alvinda. Misalnya Alvinda lagi sakit perut. Terus Alvinda bilang apa nih? Gitu. Alvinda bilang, thank you. Gitu. Thank you for your doa. Misalnya mau kita perluas, boleh. Thank you for your doa. Misalnya dia get well soon, Alvinda. Syafakilah ya. Gitu. Di sini syafakilah. Tambahin. Gitu. Boleh ya? Thank you for your doa. Terima kasih untuk doamu ya. Gitu. Itu kalau mau ambil pakai bahasa Arabnya doa, tapi kalau pakai bahasa Inggrisnya ya ada invocation bisa juga ya. Syafakillah. Yang ketiga, your friend is having a birthday ya. Ini nggak kita kerjakan sih, cuman kalau untuk sebagai wawasan aja, pengetahuan aja ya paling apa ya? I wish you all the best in life. I wish you a blessed life. Misalnya ya, ini sebagai contoh aja misalnya. I wish you a happy life yang paling gampang, simple gitu. Semoga hidupmu selalu bahagia gitu ya. I wish you a happy life. Misalnya. Your friend jawabnya thank you. Thank you siapa nih? Misalnya thank you Nabila. Gitu ya. Koma, setelah thank you, koma, baru nanti untuk nama. Jangan lupa selalu always begin with a capital letter. Ya. Selalu pakai huruf kapital.
Oke, Ustazah mau cek dulu ada nambah lagi nggak? Ada ya? Udah ada yang masuk ya? Ada Salma sama Hanin. Oke. Stay tune di sini ya. Nomor 4 misalnya situasinya your friend is having an exam. Having an exam. Kira-kira kita bilang apa ke dia? Good luck for your exam. Udah ada contohnya ya dulu pernah kita bahas ya. Good luck. Bisa kebacakan terus ya? Good luck for your exam. Makan aja atau makin aja. Kayak itu bahasa Arabnya ya. Good luck for your exam. Salma misalnya ya. Good luck for you to Hanin misalnya gitu ya. Good luck for you to kan sama-sama lagi mau ujian. Nah, enggak ini nggak usah pakai koma ya. Good luck for you to baru koma Hanin misalnya di sini. Gitu. Oke. Ini sekedar contoh aja. Saya kasih contoh cara menjawabnya yang kemarin. Sambil ngecek ya. Nomor 5, your friend is having a science competition. Ini ada yang pengen ikut Olim biasanya kalau kayak di mungkin di Jogja juga ada kali ya. Kalau di murid-murid saja itu ada juga yang suka ikut misalnya dia ikut Olimpiade apa gitu ya. Entah itu matematika atau yang lainnya. Your friends having a science competition. Kita bilang apa ya? Good luck boleh. Good luck boleh. Selain good luck apa ya? Ada yang tahu nggak? Selain good luck apa nih kira-kira yang bisa diucapkan di situ? Coba kita lihat ke atas. Ada nggak ya contoh yang lain selain good luck? Biasanya kalau yang untuk yang tes gitu-gitu, cuma sekedar good luck aja sih. Nggak ada ya? Ya kurang lebih itu deh. Good luck itu maksudnya ya tadi ma'an aja. Gitu. Gitu. Good luck for your competition. Good luck for your kebalik, maaf. Good luck for your science itu artinya IPA ya. Kalau social science baru ini IPA. Kalau social science baru IPS. Good luck for your science competition. Misalnya Nabila. Gitu. Oke. Your friend bilang apa? Thank you. Thank you. Misalnya dia mau nambahin wish me luck. Wish me. Maksudnya doain aku ya. Wish me luck. Doain aku berhasil. Gitu. Bisa juga begitu ya. Oke. Ini exercise 3 hanya sekedar merajaah dari yang ini. Dari yang bagian pay attention. Di sini ya bisa diisi sama ini ya. Jadi when someone wishes good thing, kita bilang. Jadi kapan sih seorang bilang thank you? Ketika dia wishing us a good thing. Atau when someone hopes a good thing for you. Atau when someone praises you bisa juga. Atau ya itu deh. Yang lain-lainnya ya. Menyesuaikan aja. Ya siapa tuh ada yang chat? Oke. Makan apa nih? Makan pagi kan? Bukan makan siang? Oke. Ya nggak apa-apa Rehani. Lanjut ya. Stay tune di sini dulu ya. Kalau yang sekarang sering didengungkan orang-orang pas pandemi ya stay safe gitu itu termasuk wishes juga ya. Stay safe terus stay safe maksudnya safe itu kan dari aman ya. Bisa pakai stay plus nanti diikuti sama adjektif. Ya, kalau yang sekarang yang pendek-pendek kayak gitu. Stay, contohnya stay safe. Aman-aman aja ya, fi amanillah boleh deh. Gitu. Stay safe. Stay healthy bisa. Sehat-sehat ya, gitu kali ya. Bahasa Indonesianya gampangannya kalau di percakapan sehari-hari. Apalagi selain itu yang pernah didengar di pandemi ini banyak orang bilang. Ini juga ada sih tapi mungkin jarang ya. Stay blessed, ini tetaplah diberkahi. Pakai id ya karena dia adjektif. Gitu. Nanti ngomong sama temennya. Kalau mau jalan dia mau jalan mau pergi stay safe gitu ya. Stay healthy, sehat-sehat ya. Stay blessed, tetaplah dalam berkah. Semoga selalu diberkahi Allah gitu maksudnya. Yang exercise 3 nanti bisa ngeliat ke sini tadi yang pay attention ya. Sini tadi yang udah saya tandain di sini.
Ini untuk exercise 3 jawabannya ya. Exercise 3. Nanti tinggal dilihat sendiri ya. Lanjut ya, ada pertanyaan nggak sampai sini Halmin soal? Any question so far? Nggak ada? Mari kita lanjutkan yang ini. Ini udah juga ya, using will and can, ini sedikit little bit of grammar. Di sini nahu. Ini kemarin sepertinya belum nih. Baru dibahas sedikit di akhir-akhir ya. Coba kita bahas lagi ya. Untuk mengingatkan. Oke, ini kemarin Alex, can you help me with my English homework? Bisa nggak kamu bantuin aku mengerjakan PR bahasa Inggris? Sure, what's the matter? Tentu saja. Ada apa? Gitu. Mada hadaf, ada apa? I don't know the meaning of some words in the passage. Gitu. Aku tidak tahu bahwa ada arti dari beberapa kata di teks ini. Passage itu maksudnya teks. I will look them up in the dictionary. Kemarin look up artinya mencari ya. Mau cari artinya. Cari artinya di kamus. Oke, nanti aku bantu cari artinya deh di kamus gitu ya. Terus coba kita lihat ke sini. Ini udah ya, yang B udah kita jawab, fine. Yang C, complete the dialogues, coba. Najah titik-titik. Akmal bilang, what's the matter? Ada apa? Masa hadaf tadi ya. Gitu. Terus Najah bilang apa lagi? Akmal bilang apa lagi? Kira-kira nih Najah boleh bilang, Akmal, misalnya ya. Can you do me a favor? Ini jenis ungkapan lagi ya. Can you do me a favor? Ini nggak ada di sini. Bisa tambahkan. Can you do me a favor? Artinya, bisakah kamu membantuku? Gitu ya. Can you help me? Ini sama dengan gitu. Can you help me? Bentar. Berarti, sebentar. Oke, terus dia bilang, what's the matter? Ada apa? Gitu. Ayo khidmah? Gitu ya, mungkin what's the matter? Ada apa? Apa yang bisa bantu? Ada apa? Gitu. Terus Najah bilang apa? Yang nanti Akmal jawab, I will buy some food. Aku mau beli makanan. Lapar kali ya Akmal ini. Gitu. Terus Najah bilangnya apa ya kira-kira? Bisa aja dia bilang, I'm hungry. Gitu. Jauhan dibilangnya gitu ya. Jauhan, I'm hungry. Oke. Can you buy me some food? Can you buy me? Kenapa di sini pakai can? Karena ini kita anggap mereka sebaya, sama seperti kalian nih, sama sesama teman kalian. Can you buy me some food? I'm hungry. Can you buy me some food? Bisa kamu beliin aku makanan? Di sini mungkin harusnya oke. Koma misalnya gitu ya. I'll buy you some food boleh. Kayak gitu ya. Yang kedua, hi Budi. Titik, are you okay? Hi Budi, kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja gitu. Gitu. Apa kamu baik-baik saja? Are you okay? Misalnya dia bilang apa ya? Soalnya jawabannya dibilang don't worry, I will help you. Actually, misalnya dia bilang sebenarnya dia nggak mau bilang enggak, aku lagi nggak baik-baik aja enggak gitu ya. Bilang aja actually apa ya? I can't, misalnya aku nggak bisa ngerjain. I can't atau misalnya I don't know the answer for this number misalnya. I don't know the answer. Saya nggak tahu jawaban for this math, misalnya matematika, this math question. Saya nggak tahu nih jawaban untuk soal matematika yang ini. Dia nunjuk tuh, mungkin sambil nunjuk yang ini, mungkin nomor 10 atau nomor berapa. Don't worry, jangan khawatir. Ya, I will help you. Aku akan bantu kamu.
Tari bilang, boleh di sini bilang thanks a lot. Makasih banyak, Agus. Thanks a lot, Agus. Gitu. Ya. Terus misalnya dialog 3. Will you go to the meeting tomorrow? Besok kamu pergi nggak ke pertemuan itu? Ada pertemuan apa nih? Misalnya gitu ya. Will you go to the meeting tomorrow? Apa ya? Kalau misalnya jawabannya why, kemungkinan dia menolak atau mengiyakan. Positif atau negatif? Sepertinya negatif ya, karena dia nanya nih, kenapa? Gitu ya. Kalau dia positif, iya ya aku mau pergi gitu. Berangkat kok. Dia nggak bakal nanya why, jawabannya di sini no. Jadi Tira ini kemungkinan jawabannya negatif. Jadi will you go to the meeting tomorrow? I'm afraid not, misalnya. Ditambahin no juga boleh, no, enggak, I'm afraid not ini. Saya kayaknya nggak berangkat deh, gitu. I'm afraid not. Bukan afraid, kadang-kadang kan, afraid itu sebenarnya aslinya artinya takut gitu ya. Cuman kalau di sini sebagai bentuk kesopanan, no, I'm afraid not. Atau, no, I don't, atau I will not, atau I won't, I will not go to the meeting misalnya. Kalau mau dibikin panjang, gitu. Loh kenapa? Kok nggak berangkat? Kata Neno, why? I have to, misalnya. Aku harus bantu ibuku jualan. I have to help my mother, misalnya ibunya jualan apa ya? Kalau di Cikarang tuh cilok, gitu-gitu ya. Cilok, cilor, gitu-gitu banyak deh. Ketagor, gitu-gitu ya. I have to help my mother prepare, misalnya nyiapin cilok. Gitu misalnya. Oke, misalnya gitu. Dialog keempat, dialog 4. Titik-titik Rahma ngomong apa nih kira-kira yang jawabannya? Sure, where are we going? Oke, apa ya ini? Kalau jawabannya, tentu saja sure. Where are we going? Kita mau pergi kemana nih? Gitu ya. Kita mau kemana emangnya? Gitu ya. Where are we going? Mungkin pertanyaannya sekitar Avi, gitu ya. Will you go with me tomorrow? Gitu. Go atau come ya. Kamu ikut sama aku nggak besok gitu? Will you come with me tomorrow? Misalnya gitu. Besok mau ikut aku nggak? Gitu ya. Avi, besok mau ikut aku nggak? Gitu. Sure. Oh, boleh deh. Mau gitu ya. Kita mau kemana? To the canteen gitu ya. Atau berarti jangan tomorrow kalau the canteen. Jangan tomorrow berarti. Kita ganti jadi apa ya? Now, boleh deh sekarang. Kemana emangnya? To the canteen, ke kantin. I want to drink iced coffee during break. Ke kantin, aku mau minum es kopi nanti apa di selama pas istirahat. Ketika istirahat nih. Break itu maksudnya ketika recess atau istirahat. Gitu. Oke. Jawab aja oke boleh. Atau oke then. Oke lah gitu ya. Oke then oke lah. Gitu ya. Terakhir dialog 5. Will you join me to the library, Safira? Kamu ikut aku ke perpustakaan nggak, Safira? I'm sorry I can't. Misalnya jawabannya ya, selain beda sama yang tadi, I'm sorry I can't. Maaf, aku nggak bisa. I'm sorry I can't, Safira. Maaf ya, Safira. Aku nggak bisa ikut kamu ke perpustakaan loh. Kenapa? Why? Misalnya, I have, apa ya, sakit perut. I have, I have to do my homework. Aku harus ngerjain PR, boleh. I have to do my, misalnya, PR apa ya? Kalian belajar PJOK nggak sih? Nggak ya? I have to do my science homework misalnya. Aku harus ngerjain PR IPA aku. Oke.
Dah, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita sampai jam berapa toh? Oh, 10:10 ya? Ya. Gimana? Akhwat ada pertanyaan nggak ya? Udah banyak nih, udah rame. Aisyah, Farah, Alvinda, Azra, Farah, siapa lagi? Anin, Yani, Salma. Sol tuh ki mengkote ya nih. Siapa yang jawab tadi? Suaranya putus-putus. Hmm? Siapa yang jawab barusan ya? Putus-putus banget, kecil-kecil banget. Ya udah, tapi nggak ada pertanyaan ya? Atau mungkin bisa chat dulu kali tadi. Kalau misalnya yang suaranya terputus-putus tadi nggak jelas, boleh chat ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat dulu. Saja lanjut dulu ya. Pay attention, lihat ini khulasahnya. Ya, rangkumannya. You can use can to. Can ini yang sebagai model. Kalau di bahasa Inggris namanya termasuk model. Kita bisa menggunakan kata can untuk apa aja gitu. Untuk menyatakan apa nih? Ability artinya kemampuan ya. Gitu. Atau bisa juga untuk kalau can you help me nih ya, ability juga ya masuk sama ya. Contohnya can itu kan artinya bisa. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu menolongku? Gitu ya. Atau yang kedua di sini contohnya I cannot lift the table. It's heavy. I cannot lift the table. Aku, not ini artinya tidak. Can bisa tambah not berarti tidak bisa. Aku tidak bisa lift, mengangkat. Ya. Mengangkat the table, meja ini. Kenapa? It's heavy karena dia berat. It itu domir menggantikan table ya. Ya. It's heavy, it itu menggantikan ta'udu ila table ya. Gitu. It's heavy ini berat. Berat apa ya bahasa Arabnya? Ada yang tahu nggak? Halo, halo. Sakil ya kan? Gitu. Maktab ini sakil gitu. Hazal maktab sakilun misalnya gitu ya. Terus you use will to. Will ini termasuk modal juga. Kapan? Will itu tadi artinya kan akan ya. Waktu itu saya udah jelasin. I will go to Yogyakarta tomorrow. Besok saya akan pergi ke Jogja. Ya, akan sesuatu yang akan dilakukan dalam mustaqbal in the future. Di masa depan dia akan dikerjakan dalam waktu yang mungkin agak tergantung sih. Ya, tomorrow kan besok boleh ya dipakai untuk yang udah agak pasti nih. I will go to Yogyakarta tomorrow boleh. Will. Ya. I have a cold maksudnya saya lagi flu. I have a cold artinya saya lagi flu. Saya lagi kena flu. I will not go to the meeting. Saya nggak akan pergi. Saya tidak akan pergi ke pertemuan itu. Meeting, pertemuan. Ya. Will you go with me to the market? Ini kan kalau diartiin kan akan tadi ya. Dari tadi di contoh 1, 2 artinya akan. Tapi di will di sini kalau kita lebih bebas mau nerjemahin boleh. Misalnya nggak harus akankah kamu pergi bersamaku ke pasar? Ya jadi kaku banget ya. Will you go with me to the market? Ya. Mau nggak kamu pergi sama aku ke pasar? Gitu ya lebih enak ya. Kita gitu. Will you go with me to the market? Gitu. You reply. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan model begitu, kita bisa jawab yes, I can. Ya, aku bisa. Yes, dan don't forget to put a comma here before I. Yes, comma, I can, titik gitu ya. No, comma, I cannot atau I can't. Ini bentuk yang panjangnya, ini bentuk contracted atau bentuk disingkatnya. Yes, I will, titik. No, I won't, titik. Yes, I will, berarti jawabannya positif. Ya, aku akan pergi. No, I won't, aku nggak akan pergi. Misalnya gitu ya. Oke. Vocabulary-nya congratulations. Boleh bilang kudos gitu ya. Kudos itu artinya sama kayak congratulations. Kalau seseorang sudah mencapai sesuatu gitu ya, punya prestasi sesuatu, kita bisa bilang kudos yang pendek. Congratulations juga bisa. Congratulations for your apa ya misalnya.
Menang apa nih misalnya? English speech contest misalnya. Lomba pidato bahasa Inggris dia menang. Congratulations for your winning misalnya. Selamat untuk kemenanganmu. I'm happy for you. Aku ikut senang untukmu. Jadi kalau ada orang dapat kebahagiaan, kita juga senang dong. Kalau ada yang lagi sedih, kita juga sedih. Gitu mestinya ya. Good job atau great job itu memuji ya. Termasuk pujian juga. Kerja bagus, kerja hebat gitu. You did it. Ini sama aja. Wah, kamu berhasil gitu. Oke. Gimana, ada pertanyaan untuk yang ini? Ini nanti buat penugasan aja ya, gampang nih. Ini nerjemahin nih. Kalau ini tarjimi nanti ke bahasa Inggris ya. Nanti sudah update lagi. Oh, sekarang kita masuk ke sini sekarang. Singular and plural noun. Ini pelajaran di kelas 7 ya. Sebenarnya. Mungkin kita review aja. Singular and plural noun itu ada beberapa nih. Ada beberapa yang harus diingat. Contohnya nih, what is the difference between apple and apples? Apple tanpa huruf S, ya, tanpa huruf S, itu berarti dia singular, artinya tunggal, mufrad. Oke. Sementara apples ada tambahan huruf S, berarti dia termasuk plural atau jam. Ya. Nanti jamak kalau bahasa Arab kan macam-macam, jamak taksir lah, jamak munasalim lah, jamak muzakkar salim, banyak ya. Tapi kalau ini kenapa? Kalau di sini contohnya kan baru apple jadi apples. Lebih dari satu aja dia udah ditambahin huruf S di belakang. Ya kan? Karena konsep untuk banyak itu dua udah banyak di bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab dua masih ke sana ya kan? Yang tergolong banyak adalah kalau udah jamak, udah tiga. Lebih dari dua, tiga ke atas baru jamak. Kalau di bahasa Inggris lebih dari satu itu udah termasuk jamak. Gitu ya. Oke, tapi jangan lupa ini mungkin Apple ini termasuk countable and uncountable. Untuk jumlah di bahasa Inggris itu ada yang namanya countable noun. Ya, ada dua. Kita singkat CN gitu aja ya. Kalau yang kedua ada uncountable noun. Singkatnya UC aja. UC. Oke. Contoh countable noun sama uncountable noun apa ya? Countable noun yang bisa dihitung, semua yang bisa dihitung, jari, buku, pena, gitu ya. Apapun yang bisa dihitung satu persatu dibedakan. Tapi kalau uncountable noun itu sesuatu yang orang bicara secara umum, selain karena sesuatu yang sudah simai di orang Inggris, yang penutur bahasa Inggris, itu sesuatu yang emang udah termasuk ke uncountable noun. Kayak udara, kita bisa hitung nggak? Kita bisa pilah-pilah nggak? Bisa kita potong-potong nggak udara? Nggak bisa. Sugar juga ya. Sugar, terus nanti mungkin salt, ada water, ada air, udara, kayak gitu-gitu ya. Apalagi dong, susu misalnya. Kecuali dia pakai quantifier, kecuali dia pakai ada ukuran. Misalnya a glass of milk, itu jelas ukurannya, segelas susu. Gitu. Tapi kalau secara umum kita ngomongin milk, susu, itu uncountable noun. Nanti ada daftarnya insya Allah ya. Oke, mau nggak mau dihafalin. Oke, still have 7 minutes left. I have an apple. Contohnya nih dialognya ya. I have an apple. Saya punya sebuah apel. Oke. Sebelum masuk ke sini nih, kenapa pakai an? Ada yang namanya articles. Articles ini di bahasa Indonesia determinator. Kapan articles ini dipakai untuk menunjukkan jumlah ya, penanda jumlah. Misalnya kalau di bahasa Arab dia namanya jadinya tandanya kalau hanya satu berarti pakai nakiroh kan ya? Nakiroh berarti ya. Tanwin nggak sih kalau di bahasa Arab? Nah kalau di bahasa Inggris dia jadinya pakai kalau dia ketemu sama vowel sound. Vowel. Salah maaf. Itu kalau dia ketemu sama consonant. Oke udah diingetin sama Zoom nih. Kalau dia ketemu sama consonant sound. Konsonan itu semua yang selain A, I, U, E, O. Itu konsonan. Oke. Consonant. Tapi dia bakal ditulis N kalau dia ketemu sama vowel sound. Vowel itu ya A, I, U, E, O. Gitu ya. E, O. Oke. Makanya di sini apple itu mulut kita terbuka. Suara vowel A.
A, ya kan? A itu E. Jadi mulutnya terbuka nih, ya kan? Nggak mungkin kita bilang, kita tulis di penulisan itu apple. E-nya udah mulut kita terbuka, apple-nya juga terbuka. Susah. Terbuka nih mulut. Apple gitu ya. Orang sana nih kita ngomongin, biasanya orang sana. Makanya dia butuh N. N ini termasuk konsonan, bunyi konsonan, ya kan? Jadi bisa dibikin linking. Linking itu artinya disambung. An apple. I have an apple. Saya punya sebuah atau sebutir enggak ya, sebuah ya. Sebutir atau sebuah apel, an apple. Soalnya nanti kalau udah ngomong, kalau kayak native speaker, penutur asli bahasa Inggris, dia ngomong nggak dipotong-potong ya. Dia ngomong disambung, sambung, sambung, sambung gitu. Sama orang Arab juga begitu. Ya, I have an apple. Orang nggak ngomong pelan-pelan. I have an apple, enggak gitu ya. Cepat ngomongnya. I have an apple gitu. How many apple do you have, grandma? Berapa banyak? How many? Ini untuk menanyakan benda yang bisa dihitung. Countable noun ya. Many. How many apple do you have, grandma? Atau boleh pakai how many apples do you have, grandma? Karena di sini gambarnya lebih dari satu ya. Dia langsung pakai tambahan huruf S aja, penanda jamak ya. Di bahasa Inggris penanda jamak itu dengan huruf S. Berapa banyak apel yang kau punya, Nek? Gitu ya. Nek, grandma. I have a basket of apples. I have, saya punya, ladaiya gitu ya. Ladaiya a basket of apples. A basket artinya satu keranjang. Yang namanya satu keranjang nggak mungkin cuma satu biji dong, ya kan? Satu keranjang ya banyak banget. I have a basket of apples. Udah jelas pakai S, banyak satu keranjang. It contain, maaf di sini di buku ini mungkin banyak typonya, jadi usah saya perbaiki ya. It contains harusnya, karena it ini tunggal, masuknya contains. It ini maksudnya ta'udu ila basket, baliknya ke sini ya. Basket ini hanya satu, basket, jadi basket ini, keranjang ini, keranjang ini, it contains 12 apples, ada 12 buah apel di dalam keranjang. Oke, gitu. Jelas nggak ya di sini? Jadi gini, jadi kalau di bahasa Arab mungkin nakiroh itu menandakan ini, kita samakan ke penggunaan artikel dan en. Ini namanya indefinite article. Indefinite artinya belum tertentu. Sama kalau kalian pakai nakiroh tuh di bahasa Arab, belum tertentu. Haza baitun, misalnya gitu. Yaitu sebuah rumah. Rumahnya siapa nggak tahu, rumahnya gedenya seberapa nggak tahu, gede apa kecil, warnanya apa nggak tahu, pokoknya haza baitun. Itu sebuah rumah ya. Gitu. Beda sama kalau misalnya haza baiti, ini rumahku, udah jelas gitu. Atau misalnya di kalimat awal haza baitun, al baitu udah pakai alif lam, berarti ma'rifah udah beda dong. Nah, kalau yang ma'rifah itu nanti jatuhnya ke pemakaian the. Jadi dua ya, articles di bahasa Inggris ada dua ya. Tadi yang ini yang sama dengan nakirah namanya indefinite atau tidak tertentu, belum tertentu article ya. Yang kedua ada definite article yang sudah tertentu, yang sudah disebutkan sebelumnya. Definite article itu diwakili sama alif lam. Alif lam ta'rif. Oke, di ta'rif sudah diketahui. Kalau disebutkan sebelumnya ya udah nggak mungkin pakai nakirah lagi. Ya, jadinya pakai alif lam. Oke, coba kita ke sini dulu ya. Answer the dialogue. Comprehension dulu. Reading comprehension. Who are in the dialogue? Siapa ya? I still have 5 minutes left. Siapakah di situ? Alvinda. Ayo, come on Alvinda. Help me answer number 1. Who are in the dialogue, Alvinda? Ada siapa nih di dialog ini? Oh, ini nggak ketahuan ya. Kita bilang aja karena nggak ketahuan, kita bilang aja a boy. Ada a boy, ini grandma. Gimana Alvinda? Nomor 1 gimana jawabannya? Unmute yourself, please. Dibuka mikrofonnya. Alvinda. Ya.
Siapa aja yang ada di dialog, siapa aja yang di percakapan, itu ya who are in the dialog, siapa saja yang ada di percakapan. Gimana? Gimana jawabannya, Vin? Grandma and And udah betul? Grandma and? And the boy, betul. And tadi kan Ustazah kasih nama and boy, ya pokoknya seorang anak laki-laki karena nggak ketahuan siapa namanya di sini ya. Oke, very good Alvinda, thank you. Jadi the dialogue is between a boy, boleh ya dibalik ya, a boy and his grandma. Nggak ada, ya nenek ini maksudnya neneknya dia kan ya. His grandma maksudnya his ini kan his ini mengacu ke dia, kepemilikan ini neneknya dia, and his grandma. Boleh begitu ya? Oke, next number 2 ke Farah. Unmute yourself, Farah. Wih. Unmute yourself, Farah, please. Dibuka mikrofonnya. How many apple does Andy have? How many tadi pertanyaan untuk menanyakan jumlah ya. Berapa banyak apel yang Andy have, yang Andy punya? Gimana, Farah? Gimana? Ulang lagi dong. Putus tadi awalnya. 1. Hah? 1? Serius? Ini ada 12 tadi. Ini ada nih. How many? Oh, tunggu dulu. Andi deng ya. Oh, Andi nih. Maaf. Masya Allah. Ngeliatnya ke sini. Ternyata, oh ya ini Andi. Oh, ada namanya Andi. Benar-benar. Benar. Masya Allah. Afan. Farah betul jawabannya. Andi, berarti gimana jawabannya? Andi diganti jadi has ya. Karena ini Andi, ini kan masuk orang ketiga tunggal ya. Jadi dia have-nya jadi has. Andi has 1 apple. Atau mau jawaban singkatnya? 1 apple. Atau ya gitu aja. Oke Farah. Syukran Farah. Good job. Ke Faza ya. Faza, how many apple does grandma have? Farah, we have less than 2 minutes. Kurang 2 menit lagi nih. Faza maaf. Faza. Nomor 3. Sudah. Berapa banyak apel yang nenek punya? 12. Oke, 12 apa? 12 cards atau 12 apples? Apple. 12 apples, betul. Apples. Ingat, kalau menjawab, selalu ingat struktur kalimat di bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama ya. Itu pasti subjek, predikat, objek. Kalau enggak ya subjek, predikat, keterangan. Ya kan? Grandma jadi subjek, has, mempunyai, objek, 12 apples. Oke. Good job Faza. Terakhir ke Hanin. Hanin, terakhir ya. Udah kurang dari 1 menit. Whose apples are heavier? Apelnya siapakah yang lebih berat? Heavier ini lebih berat. Whose ini kepemilikan, punya siapa? Gitu ya. Apel milik siapa yang lebih berat? Gimana Hanin? Grandma. Oke. Cara menulisnya begini ya. Grandma pakai apostrof S. Grandma's apples are heavier. Jadi apel punya grandma itu lebih berat. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya akhwat ya sampai sini ya. Saya takut ini keburu ketutup sendiri. Kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Soalnya nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh jawab.